Iwan baru saja kembali ke kampung halamannya setelah lama merantau di Jakarta. Desa kecil itu terletak di kaki gunung gede dengan suasana tenang dan sejuk. Namun, di balik ketenangannya, desa itu menyimpan cerita menyeramkan yang diwariskan turun-temurun. Cerita itu selalu dibisikkan orang tua kepada anak-anak saat menjelang malam. Konon, ada sebuah gubuk tua di tengah hutan bambu yang sangat ditakuti warga. Gubuk itu dipercaya menjadi tempat orang-orang melakukan praktik pesugihan hitam. Orang-orang yang putus asa mencari kekayaan datang membawa sesajen ke sana. Mereka memohon bantuan makhluk gaib dengan imbalan tumbal jiwa manusia. Tak sedikit orang desa yang menghilang tanpa jejak setelah mendekat ke gubuk itu. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah hutan, terutama saat malam tiba. Suara itu berupa bisikan lembut, tangisan memilukan, hingga tawa mengerikan. Tetua desa selalu mengingatkan, jangan dengarkan suara itu, jangan sekalipun. Sebab siapapun yang mendengarkan terlalu lama akan kehilangan akalnya sendiri. Iwan yang baru pulang merasa cerita itu hanyalah tahayul dan menakut-nakuti. Ia tumbuh di desa itu, tapi lama di kota membuatnya skeptis terhadap mistis. Ah, itu cuma cerita kampung biar orang gak masuk hutan malam, pikirnya. Namun, rasa penasaran dalam diri Iwan jauh lebih besar daripada rasa takut. Setiap kali ia duduk di warung kopi, orang selalu membicarakan gubuk pesugihan. Mereka mengatakan ada orang luar desa yang hilang setelah mendengarkan suara. Iwan tersenyum sinis, merasa semua itu hanya kebetulan belaka tanpa bukti nyata. Malam itu, Iwan berjalan pulang melewati jalan setapak dekat hutan bambu. Angin malam membuat batang-batang bambu saling bergesekan dengan suara aneh. Sesekali terdengar suara seperti rintihan panjang yang membuatnya berhenti sejenak. Hatinya berdegup kencang, tapi ia cepat-cepat menepis perasaan takut yang muncul. Ah, mungkin cuma hembusan angin saja, katanya sambil menyalakan rokok. Saat itu juga, ia teringat kembali cerita larangan mendengarkan suara gaib. Penasarannya semakin menjadi, ingin membuktikan bahwa itu semua hanyalah mitos. Malam berikutnya, ia mengajak dua temannya nongkrong di warung kopi dekat hutan. Obrolan mereka tentu saja kembali ke topik gubuk pesugihan yang menyeramkan. Temannya, Darto, berbisik, "Wan, berani gak kau dengarkan suara itu sendiri?" Iwan tertawa kecil sambil menepuk meja kayu yang sudah usang dimakan waktu. "Kenapa enggak? Besok malam aku ke sana, biar tahu sendiri," jawabnya. Teman-temannya saling berpandangan, setengah kagum setengah menganggapnya gila. "Kau jangan sembrono, Wan. Itu bukan tempat sembarangan," ucap Wawan, temannya yang lebih tua. Tapi Iwan tetap teguh. Rasa ingin tahu sudah menutupi logika dan kewaspadaan. Malam berikutnya, Iwan membawa senter kecil dan berangkat seorang diri. Bulan sabit menggantung di langit, menebarkan cahaya pucat ke bumi. Suasana desa lengang, hanya terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Iwan melangkah pelan, melewati jalan setapak yang menuju ke hutan bambu. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang aneh. Rumpun bambu bergoyang, menimbulkan suara lirih seperti bisikan manusia. Jantung Iwan mulai berdebar, tapi ia meneguhkan hati untuk terus melangkah. Kabut tipis turun perlahan, membuat pandangannya semakin samar dan berbayang. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Hingga akhirnya, samar-samar terlihat gubuk reot di antara rimbun pepohonan. Atapnya hampir runtuh, tiang bambunya ditutupi lumut tebal kehijauan. Dari dalam gubuk, terdengar suara samar-samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu seolah memanggil-manggil namanya dengan nada lirih menyeramkan. Iwan terhenti, setengah percaya setengah tidak, tapi kakinya tak mau berhenti. Ia berdiri di depan gubuk, menatap pintu kayu rapuh yang berderit perlahan. Di depan gubuk tua itu, Iwan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bulunya merinding saat mendengar suara lirih yang semakin jelas memanggil namanya.
"Iwaan, masuklah ke sini, sudah lama aku menunggumu." Begitu suara itu terdengar, Iwan tertegun, matanya melirik sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Senter kecil di tangannya bergetar, cahayanya memantul pada dinding bambu gubuk. Pintu kayu reot itu berderit sendiri, terbuka perlahan seolah mengundang masuk. Dari dalam gubuk keluar bau anyir bercampur kemenyan yang menusuk hidungnya. Iwan melangkah mundur setengah langkah, tapi rasa penasaran mendorongnya maju. Suara lirih itu kembali terdengar, kini seperti bisikan tepat di telinganya. "Jangan takut, Iwan, kau akan mendapat apa yang kau inginkan." Jantung Iwan berdetak keras, keringat dingin menetes meski udara terasa dingin. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah halusinasi semata. Namun, suara itu begitu nyata, seolah berasal dari makhluk yang bersembunyi. Pandangan Iwan tertuju pada sesaji yang tergeletak di lantai gubuk reot. Ada kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kemenyan yang masih menyala. Asap kemenyan membentuk pola aneh, berputar-putar seperti tarian gaib di udara. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan perempuan dari arah belakang gubuk itu. Tangisan itu pilu, panjang, membuat dadanya terasa sesak dan penuh ketakutan. Iwan melangkah lebih dekat, menahan napas agar keberaniannya tidak luntur begitu saja. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini sudah melewati batas normal. Suara tangisan berubah menjadi tawa keras, menggema seperti 100 orang menertawakannya. "Kau sudah datang, Iwan, jangan pernah berpaling lagi dariku," suara itu berkata. Seketika, angin kencang berhembus dari arah dalam gubuk, memadamkan senternya. Iwan terperanjat, matanya kini hanya bergantung pada cahaya rembulan yang samar. Dari kegelapan, muncul sosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Iwan menelan ludah, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak meski ingin kabur. Bayangan itu mendekat, langkahnya menimbulkan suara berat seperti kayu patah. "Aku bisa memberimu harta, Iwan, hanya satu syarat kecil saja," bisiknya. Suara itu menggema langsung ke dalam kepalanya, membuat telinganya berdenging keras. "Apa yang kau inginkan? Katakan padaku dan jangan menolak tawaranku." Iwan menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar semakin keras. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat, hanya keluar napas berat. Sekejap, pandangannya berkunang, dan ia melihat tumpukan emas di lantai gubuk. Mata Iwan melebar, tergoda oleh kilauan emas yang begitu nyata bercahaya. "Ambillah, Iwan, itu untukmu, hanya satu yang harus kau serahkan," suara itu memaksa. Di antara kabut asap, muncul sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Bibirnya tersenyum, tapi matanya kosong tanpa bola, hanya rongga hitam. "Jangan dengarkan suara itu, Iwan," bisik perempuan itu dengan nada memohon. Tubuh Iwan bergetar, kini ada 2 suara bertolak belakang yang memenuhi pikirannya. Satu suara menawarkan kekayaan, satu suara memperingatkannya agar segera pergi. Hatinya bimbang, tapi langkah kakinya malah semakin masuk ke dalam gubuk. Ia menatap sesajen, asap kemenyan, dan tumpukan emas yang seakan memanggil. "Cepat, Iwan, waktumu tidak banyak, ambil sebelum terlambat," desis suara gelap. Suara perempuan itu kembali terdengar, "Jangan, Iwan, kalau kau ambil, hidupmu habis." Iwan kini berkeringat deras, dadanya seperti dihantam ribuan batu besar. Di luar gubuk, suara bambu bergesekan semakin keras seperti jeritan manusia. Malam terasa lebih pekat, angin berhenti bertiup, seolah waktu ikut membeku. Iwan berdiri di tengah dilema, antara mengikuti suara gaib atau melawan rasa takut. Ia mengangkat tangannya perlahan, nyaris menyentuh tumpukan emas di lantai. Dan saat itulah, sosok bayangan besar menunduk tepat di depannya, menunggu keputusan. Tangan Iwan bergetar semakin hebat, ujung jarinya hampir menyentuh emas itu. Suara berat dari sosok bayangan semakin memaksa,
menekan pikirannya tanpa henti. Ambil, Iwan, ini jalanmu keluar dari kemiskinan dan hidup sengsara itu. Telinganya berdenging keras, membuatnya sulit membedakan mana suara nyata dan ilusi. Perempuan berambut panjang itu kembali berbisik, jangan, kau akan menyesal seumur hidup. Mata Iwan bergulir ke segala arah, hatinya penuh kebimbangan yang menyesakkan dada. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya terasa lemas seakan disedot energi dari sekelilingnya. Bayangan hitam itu melangkah lebih dekat, menunduk hingga wajahnya tampak samar. Sepasang mata merah menyala menatap langsung ke dalam jiwa Iwan yang gemetar. Hanya darahmu, Iwan, sedikit saja sebagai tanda kesetiaan pada kami. Iwan menelan ludah, tubuhnya semakin kaku, tapi pikirannya tetap terikat pada emas. Ia ingat utang keluarganya yang menumpuk, membuatnya merasa tak punya pilihan. Suara itu terus membisikkan janji-janji manis, membuat logikanya hampir menyerah kalah. Ambil dan semua hutangmu lunas, semua orang akan menghormatimu, Iwan. Keringat bercucuran deras, menetes ke lantai kayu gubuk yang sudah rapuh. Tiba-tiba, dari luar gubuk terdengar suara langkah kaki berlari mendekat. Iwan menoleh sekilas, berharap ada manusia yang datang menolong dirinya. Namun, yang terlihat hanyalah bayangan hitam lain berlari mengitari gubuk tua itu. Bayangan-bayangan itu menjerit, suara mereka memekakkan telinga, membuatnya semakin panik. Kau sudah terpilih, Iwan, tak ada jalan kembali bagimu. Iwan menjerit, mencoba kabur, tapi pintu gubuk menutup dengan keras menghantam kusen. Cahaya rembulan pun terhalang, meninggalkan kegelapan total yang begitu mencekam. Perempuan berambut panjang itu kini berdiri tepat di depan tubuhnya. Rambut panjangnya terurai, sebagian menutupi wajah pucat dengan senyum getir menyedihkan. Aku pernah seperti dirimu, jangan ulangi kesalahan yang kulakukan, katanya lirih. Bayangan besar itu mengaum, suaranya mengguncang gubuk hingga dinding bergetar hebat. Diam, perempuan terkutuk. Ini waktunya Iwan memilih jalannya sendiri. Seketika, lantai gubuk retak, menganga menampakkan lubang hitam penuh bara api. Asap hitam menyembur dari bawah, baunya seperti daging busuk yang terbakar. Iwan terhuyung mundur, hampir terjatuh ke dalam lubang neraka itu. Suara tawa makhluk-makhluk gaib bergema, seolah menyambut kedatangannya ke dunia mereka. Perempuan itu berusaha menarik tangan Iwan, tapi tangannya tembus tanpa kekuatan. Aku tak bisa menyelamatkanmu, hanya kau sendiri yang bisa memilih, Iwan. Tubuh Iwan gemetar, ia berteriak meminta tolong, namun tak ada jawaban. Bayangan besar itu semakin mendekat, nafasnya panas, membuat kulit Iwan terbakar. Serahkan darahmu, dan kekayaan ini menjadi milikmu selamanya, suaranya menggema keras. Emas itu semakin berkilau, seperti ada magnet gaib yang menarik tangan Iwan. Iwan menutup matanya, mencoba melawan, tapi pikirannya terus dikuasai keinginan. Ingatan tentang kemiskinan, utang, dan rasa hina dari tetangganya kembali muncul. Hatinya mulai goyah, hampir pasrah pada janji-janji setan yang begitu menggiurkan. Perempuan itu menjerit keras, suaranya melengking seperti pecahan kaca menghantam telinga. Jangan, Iwan. Itu bukan jalan keluar, tapi jalan menuju kehancuran. Jeritan itu membuat Iwan tersadar sejenak, menahan tangannya agar tidak menyentuh emas. Bayangan besar itu menggeram marah, tangannya terangkat hendak mencengkeram tubuh Iwan. Udara di dalam gubuk semakin pekat, sesak, membuat Iwan hampir pingsan. Dari kejauhan, terdengar suara adzan Isya menggema samar melalui kabut tebal malam. Suara itu menembus telinga Iwan, menghadirkan sedikit ketenangan dalam hatinya. Bayangan besar itu menjerit kesakitan, tubuhnya mengepul asap hitam semakin pekat. Waktumu hampir habis, Iwan, pilih sekarang, atau kau tak bisa kembali. Iwan berlutut, tubuhnya bergetar, dihadapkan pada pilihan hidup atau mati yang mengerikan. Tubuh Iwan bergetar hebat,
seolah setiap sendinya dipaksa memilih jalan terakhir. Emas berkilau itu masih menggiurkan, cahaya keemasannya menari dalam kegelapan pekat. Bayangan besar dengan mata menyala merah terus mendekat, napasnya menghembus panas. Perempuan berambut panjang itu menangis, air matanya jatuh menembus lantai kayu lapuk. "Iwan, jangan biarkan dirimu hilang, aku memohon. Dengarkan aku kali ini." Suara-suara gaib di sekitar semakin keras, seperti paduan suara dari alam neraka. Gubuk reot itu berguncang, kayunya berderit seolah akan runtuh ke dalam lubang. Iwan terjatuh ke lutut, tangannya menutup telinga, mencoba melawan semua bisikan. Namun suara bayangan besar itu menusuk langsung ke dalam pikirannya yang rapuh. "Dengan darahmu, semua pintu kekayaan terbuka, hanya satu tusukan kecil saja, Iwan." Dari tanah, muncullah sebuah pisau berkarat yang perlahan mendorong ke arah Iwan. Tangannya gemetar, tetapi seperti ada kekuatan gaib yang memaksanya meraih pisau itu. Emas yang bertebaran kini berubah seakan menjadi tangan-tangan kecil yang meraih dirinya. Setiap genggaman emas itu dingin, membelit pergelangan Iwan, memaksa dia menyerah. Perempuan berambut panjang berteriak lagi, "Aku dulu memilih itu, dan aku binasa karenanya." Iwan menoleh ke arah wajah pucat perempuan itu, ketakutan sekaligus kasihan menyeruak. Tubuhnya mulai lemah, suara-suara bisikan membuatnya hampir tak bisa berpikir jernih. Pisau itu kini telah berada di genggamannya, dingin dan berat tak tertahankan. Bayangan besar itu tertawa, suaranya bergaung seperti ribuan gong di tengah malam. "Tusuklah dirimu sedikit saja, dan lihat emas ini jadi milikmu selamanya." Iwan mengangkat pisau itu, jantungnya berdetak tak beraturan, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Lubang neraka di lantai semakin besar, api menyembur, menerangi gubuk seperti obor raksasa. Bayangan-bayangan kecil mengerubungi, menjerit memanggil nama Iwan, "Pilih! Pilih sekarang!" Tubuhnya hampir menyerah, pisaunya mendekat ke lengan, hanya beberapa jari jaraknya. Namun suara adzan dari kejauhan terdengar lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Iwan membeku, tubuhnya berhenti bergerak, matanya menatap kosong ke arah pintu tertutup. Bayangan besar itu menggeram, asap hitam keluar dari tubuhnya semakin pekat menyelimuti. "Jangan dengarkan itu, Iwan. Itu hanya mengalihkanmu dari jalan emas ini." Perempuan berambut panjang meraih Iwan lagi, walau tangannya tetap tembus tak berarti. "Pilihlah cahaya atau kau akan bersama kami di kegelapan selamanya." Tiba-tiba, lantai gubuk retak lebih parah, dan tubuh Iwan hampir terperosok ke bawah. Ia berteriak panik, menggenggam pisau erat, tapi tangannya bergetar hebat, nyaris jatuh. Api menyembur semakin tinggi, wajah-wajah menyeramkan muncul dari dasar lubang itu. Mereka semua menjerit bersamaan, seolah berebut ingin mencabik tubuh Iwan hidup-hidup. Bayangan besar itu mendesak lebih keras, kepalanya hampir menabrak wajah Iwan yang pucat. "Cepat! Pilih! Kau milikku atau kau mati tak berguna," teriaknya menggelegar. Iwan menutup matanya, adzan di kejauhan terasa semakin memenuhi isi kepalanya. Tangannya terangkat tinggi, pisau itu siap menggores kulit lengan yang gemetar. Perempuan itu menjerit lagi, "Kalau kau lakukan, kau akan terjebak selamanya seperti aku." Suara tangisan perempuan itu bercampur dengan gema adzan, menembus pikiran Iwan paling dalam. Dengan sisa tenaga, Iwan melempar pisau itu ke lantai, suaranya berdentum keras. Bayangan besar itu menjerit marah, api di bawah semakin liar, menyambar hingga ke atap. "Bodoh! Kau menolak berkah kekayaan. Kau akan menyesal sampai mati, Iwan." Tubuh bayangan itu mulai retak, seperti kaca pecah, dan kepulan asap keluar deras. Bayangan-bayangan kecil ikut menjerit, terhisap kembali ke dalam lubang neraka yang terbuka. Iwan tersungkur di lantai, tubuhnya kelelahan, nafasnya memburu seperti habis berlari jauh. Perempuan berambut panjang mendekat, wajahnya lebih jelas, penuh kesedihan mendalam. "Terima kasih, kau membuat pilihan yang tidak pernah mampu kulakukan dulu." Tubuh perempuan itu memudar perlahan, hanya menyisakan bisikan lembut yang menggetarkan. Gubuk berguncang terakhir kali sebelum runtuh,
dan Iwan pingsan di lantai dengan tubuh lemah. Iwan membuka mata perlahan, sinar matahari pagi menyusup melalui celah pepohonan rimbun. Ia terbaring di tanah basah, bukan lagi di dalam gubuk reot itu. Rasa sakit menusuk seluruh tubuhnya, namun ia masih bisa bernapas dengan lega. Udara dingin khas pegunungan kembali normal, tanpa bisikan gaib atau suara-suara menyeramkan. Iwan terdiam lama, mencoba memahami apakah semua itu nyata atau hanya mimpi buruk. Di sampingnya, tidak ada emas, tidak ada pisau, hanya tanah becek dan dedaunan gugur. Ia melihat sekeliling, gubuk tua yang semalam berdiri kini lenyap tanpa jejak sedikit pun. Hanya tersisa lubang kecil di tanah, tertutup akar dan semak liar yang menjalar. Burung-burung berkicau lagi, namun hati Iwan masih diliputi ketakutan yang mendalam. Tubuhnya gemetar hebat, mengingat kembali wajah bayangan besar dengan mata merah menyala. Ia terduduk lama, menahan air mata, menyadari betapa tipis jaraknya dengan kehancuran. Jika saja ia menuruti suara itu, mungkin sekarang ia sudah binasa. Bisikan adzan yang menyelamatkannya semalam masih terngiang jelas di telinganya. Hatinya bergetar, entah karena syukur atau trauma yang tidak akan pernah hilang. Iwan berusaha bangkit, langkahnya gontai, setiap langkah terasa berat dan tertekan. Di jalan setapak, ia bertemu seorang kakek tua membawa tongkat, menatapnya penuh iba. "Nak, kau tampak pucat sekali, kau semalam lewat jalan mana sebenarnya?" tanya kakek itu. Iwan terdiam, tidak sanggup menceritakan detail kengerian yang baru saja dialaminya. Ia hanya menggeleng, berharap semua yang terjadi cukup terkubur di malam itu. Kakek itu menghela napas, lalu berbisik, "Kalau kau dengar suara aneh, jangan pernah diikuti." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Iwan merinding, seolah kakek itu mengetahui segalanya. Namun kakek itu kemudian berjalan perlahan menjauh, menghilang begitu saja di antara kabut pagi. Iwan tidak menemukan jejak langkah kakek itu di tanah basah yang becek. Rasa ngeri kembali menghantam, membuat ia segera mempercepat langkah meninggalkan tempat itu. Sesampainya di jalan utama, suasana kembali ramai dengan kendaraan yang melintas biasa. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, seakan dunia tetap berjalan tanpa peduli. Namun bagi Iwan, semalam adalah peringatan yang akan menghantui sepanjang hidupnya. Ia menyadari betapa berbahayanya keinginan yang terlalu besar untuk kekayaan instan. Kekayaan dari jalan gelap hanya akan mengikat jiwa dalam rantai neraka. Dan suara itu, suara yang memanggil dengan rayuan, jangan pernah didengarkan. Malam itu, ketika ia sudah pulang ke rumah sederhana, ia termenung di kamar gelap. Suara jangkrik terdengar biasa, tetapi bayangan peristiwa semalam masih jelas di pikirannya. Ia menutup telinga, takut jika suara itu kembali memanggil dirinya. Namun yang terdengar hanya keheningan, membuat ia merasa sedikit lebih lega. Ia berjanji dalam hati, tidak akan pernah lagi mencari jalan pesugihan. Uang mungkin bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli keselamatan jiwa. Ia mengingat perempuan berambut panjang itu, wajahnya penuh luka dan kesedihan mendalam. Sosok itu adalah pengingat, bahwa sekali salah memilih, penyesalan akan abadi. Mata Iwan berkaca-kaca, antara takut dan iba, karena sosok itu terjebak selamanya. "Semoga kau menemukan kedamaian," bisiknya lirih, walau tidak yakin siapa yang mendengar. Sejak malam itu, Iwan hidup dengan cara berbeda, jauh dari keinginan yang berlebihan. Ia kembali bekerja sederhana, menerima hasil sedikit tapi halal dan menenangkan. Namun dalam tidurnya, ia kadang mendengar samar suara tangisan perempuan itu. Tangisan lirih yang hanya muncul saat malam gelap tanpa bulan di langit. Dan setiap kali suara itu muncul, Iwan hanya bisa berdoa sekuat tenaga. Karena ia tahu, sekali saja ia mendengarkan, segalanya bisa terulang kembali. Petaka itu masih menunggu, siap menjebak siapa saja yang tergoda oleh harta cepat. Villa-villa, gubuk tua, dan hutan angker tetap menyimpan rahasia yang tidak boleh diusik. Bagi Iwan, malam itu menjadi bukti bahwa harta bisa menjadi kutukan. Dan pesan terakhir untuk siapapun, jangan dengarkan suara itu, jangan pernah sekalipun.